Dari luar, hidup Mila tampak sempurna. Rumah megah, pernikahan yang mewah, dan suami yang bergelimang harta. Tapi tak ada yang tahu, di balik tembok tinggi rumah itu, hatinya kosong. Dan saat Jason, sang suami, harus pergi ke luar negeri, ia menitipkan Mila pada orang terakhir yang seharusnya dekat dengannya. Andy, satpam rumah mereka. Yang tak Jason tahu adalah bahwa kepergiannya membuka pintu bagi rahasia paling kelam dalam rumah tangga mereka. Sebuah hubungan terlarang yang tak bisa dihentikan. Tapi setiap rahasia, cepat atau lambat akan menemukan jalannya ke permukaan. Mila menatap keluar dari jendela kamarnya yang besar, memandangi halaman depan rumah mewah mereka yang begitu tenang. Langit berwarna kelabu, seolah tahu isi hatinya. Dari luar, hidup Mila terlihat sempurna. Wanita muda, cantik, dan kaya, menikah dengan seorang pria sukses yang disegani banyak orang. Tapi di dalam dirinya, ada ruang kosong yang makin hari makin sulit ia isi. Jason, suaminya, adalah seorang pria yang baik, dalam arti yang umum. Ia tak kasar, tak pelit, dan selalu memastikan Mila punya segala yang ia butuhkan. Tapi, cinta bukan hanya tentang memberi rumah megah dan perhiasan mahal. Cinta butuh kehadiran. Dan itu satu hal yang makin langka dari Jason. Ia selalu sibuk. Ada rapat pagi, makan malam bisnis, lalu perjalanan luar kota yang tak pernah berhenti. Mila mencoba bertahan. Ia mencoba mengerti. Katanya pada diri sendiri, ini harga dari menikah dengan pria sukses. Tapi hati perempuan, sekuat apapun menahan, tetap bisa hampa jika tak disentuh dengan kasih. Apalagi saat malam tiba, dan satu-satunya yang menemaninya hanyalah denting jam di dinding dan suara angin yang menerpa jendela. Ia sering duduk sendiri di ruang tamu yang terlalu luas, menyentuh sofa dingin yang tak pernah benar-benar diduduki bersama. Album foto pernikahan mereka terletak di meja, penuh senyuman yang dulu tulus, kini terasa seperti kenangan dari kehidupan orang lain. Mila terkadang membuka halaman-halaman itu, hanya untuk mengingat rasa cinta yang dulu membuatnya memilih Jason. Dulu, Jason bisa membuatnya tertawa hanya dengan satu candaan kecil. Dulu, dia sering pulang lebih cepat hanya karena ingin makan malam bersama Mila. Tapi semua itu berubah. Kini, Jason hanya pulang untuk tidur. Dan meskipun mereka berbagi tempat tidur yang sama, rasanya seperti dua orang asing yang hanya bertemu karena kebetulan. Dalam diam, Mila mulai bertanya-tanya, apakah ini kehidupan yang benar-benar ia inginkan? Apakah ini yang disebut bahagia? Atau ia hanya jatuh cinta pada bayangan kehidupan yang sempurna, tanpa menyadari bahwa kesepian bisa tumbuh bahkan di istana emas sekalipun? Ia mencoba mengalihkan pikirannya. Berbelanja, menemui teman-teman sosialitanya, atau pergi ke salon. Tapi semua itu hanya seperti plester di luka yang dalam. Luka itu tetap ada. Luka karena tidak merasa diinginkan, tidak didengar, dan perlahan tidak dicintai. Malam itu, saat Jason memberitahu bahwa ia harus pergi ke luar negeri selama beberapa minggu, Mila hanya mengangguk. Tak ada air mata, tak ada amarah. Hanya sebuah senyum kecil yang kosong. Karena jauh di dalam hati, ia sudah terlalu sering ditinggalkan, bahkan saat Jason masih di rumah. Mila berdiri di depan pintu, mengenakan gaun santai berwarna abu yang membungkus tubuhnya dengan anggun. Matanya menatap Jason yang tengah memasukkan koper terakhir ke bagasi mobil. Udara pagi itu dingin dan sunyi, seolah tahu bahwa hari itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tak terduga. Jason melirik jam tangan mahalnya, lalu menghampiri Mila dengan langkah cepat tapi canggung. Aku akan sering menelepon, katanya pelan, seperti mencoba menebus kesalahan yang tak pernah benar-benar ia akui. Mila hanya tersenyum kecil. Ia terlalu lelah untuk berharap lebih, dan terlalu hampa untuk berpura-pura peduli. Kata-kata Jason terdengar seperti gema yang sudah sering ia dengar, kosong dan berulang. Sebelum masuk ke mobil, Jason memanggil seseorang dari arah gerbang. Andy, satpam rumah yang sudah bertugas lebih dari 4 tahun.
berjalan mendekat. Ia tegap, berkulit sawo matang, dengan wajah serius yang selalu tampak waspada. Jason menepuk bahunya sambil berkata, "Andi, jaga rumah ini baik-baik, terutama Mila. Anggap dia seperti keluargamu sendiri." Andi mengangguk. "Siap, Pak." Ucapannya singkat, tapi tegas. Ia memang bukan tipe yang banyak bicara. Tapi dalam diamnya, ada kesetiaan yang tak tergoyahkan. Matanya sempat bertemu dengan mata Mila, dan untuk sesaat, ada sesuatu yang bergetar. Bukan perasaan belum, hanya rasa heran yang belum bisa diberi nama. Mobil pun melaju meninggalkan rumah megah itu, menyisakan keheningan yang lebih dalam dari biasanya. Mila berdiri di ambang pintu cukup lama, seolah berharap waktu bisa berjalan mundur. Tapi kenyataan tetap kenyataan. Ia kini benar-benar sendiri. Dan satu-satunya orang yang tersisa di sekelilingnya hanyalah Andi. Hari pertama berjalan biasa. Mila lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamar. Tapi pada sore kedua, ia turun ke taman belakang. Duduk di bangku kayu panjang, ia membawa secangkir teh hangat dan novel yang belum selesai ia baca sejak 2 bulan lalu. Matahari mulai turun, dan bayangan rumah mulai memanjang. Andi berdiri di pos jaga, sesekali melirik ke arah taman dengan pandangan tenang. Di hari ketiga, Mila mulai menyapa lebih dulu. "Sore, Andi." Suaranya lembut, tapi cukup jelas untuk terdengar. Andi menoleh, sedikit terkejut, tapi membalas sopan. "Sore, Bu." Sejak saat itu, interaksi mereka mulai terbangun. Pendek, sopan, tanpa maksud apapun. Tapi di balik setiap kata yang mereka tukar, ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Sesuatu yang tak bisa mereka kendalikan. Mila mulai merasa aneh. Bukan karena Andi tampak menarik secara fisik, tapi karena ia mulai merasa dilihat. Benar-benar dilihat. Ketika Andi berbicara, ia mendengar. Ketika Mila bercerita, ia tak merasa diabaikan. Hal-hal sederhana seperti itu terasa sangat mewah bagi hati yang sudah lama tak dipedulikan. Pada malam kelima, hujan turun deras. Suara petir menggema dari kejauhan. Mila duduk sendiri di ruang tengah, memandangi jendela yang basah oleh rintik hujan. Ia mendengar langkah kaki mendekat. Andi, yang biasanya hanya ada di luar, berdiri di ambang pintu dalam keadaan basah. "Saya cuma ingin memastikan jendela belakang sudah dikunci," katanya pelan. Mila mengangguk, tapi tak berkata apa-apa. Dalam diam itu, mata mereka kembali bertemu. Kali ini lebih lama, lebih dalam. Dan malam itu, tanpa mereka sadari, batas antara kepercayaan dan kedekatan mulai kabur. Tak ada yang mereka lakukan. Belum. Tapi hati mereka tahu, sesuatu telah berubah. Dan itu, tak akan bisa dibalikan. Hari ke-6. Matahari bersinar redup di langit sore. Cahayanya menyelinap lembut melalui dedaunan, menciptakan bayangan yang menari di lantai taman. Mila duduk di bangku kayu kesayangannya, mengenakan gaun putih sederhana. Di tangannya, sebuah buku terbuka, tapi matanya tak benar-benar membaca. Ia lebih sibuk memandangi langkah-langkah Andi yang sedang menyapu dedaunan di halaman samping. Ia tidak tahu sejak kapan ia mulai memperhatikan Andi. Mungkin sejak hari itu, hari ketika tatapan mereka saling mengunci dalam keheningan hujan. Ada sesuatu dalam cara Andi memandangnya, seperti mengatakan, "Aku benar-benar melihatmu. Bukan sebagai istri majikan, bukan sebagai wanita kaya, tapi sebagai seorang manusia yang sedang merasa sepi." Andi pun merasakannya. Ia bukan pria yang bodoh. Ia tahu batas antara tugas dan godaan. Tapi hari demi hari, Mila tak lagi terasa seperti tugas. Ia menjadi kehadiran yang hangat, yang ia nantikan tiap sore. Dan ketika Mila mulai sering mengajaknya bicara, ia tak bisa menolak. Perbincangan mereka awalnya ringan, tentang cuaca, bunga yang layu, atau suara burung di pohon belakang. Namun di hari ke-9,
Mila bertanya. Apa kamu pernah merasa seperti hidup tapi tak benar-benar hidup? Andi terdiam. Lalu menjawab pelan. Setiap hari, Bu. Jawaban itu seperti jendela yang terbuka. Dan di baliknya, mereka saling melihat isi jiwa masing-masing. Mila mulai tertawa lagi. Tertawa kecil, tapi tulus. Kadang Andi melontarkan komentar canggung yang membuatnya geli. Kadang, Andi hanya diam. Tapi tatapannya memberi rasa nyaman yang Jason tak pernah lagi berikan. Mereka mulai menyukai keheningan bersama. Seperti dua orang yang saling mengerti tanpa perlu banyak kata. Pada hari ke-10, Mila membuat 2 cangkir teh dan membawanya ke taman. Temani saya sebentar, ujarnya lembut. Andi ragu. Ia berdiri canggung, menatap kanan kiri, seolah takut ada yang melihat. Tapi akhirnya duduk juga. Menjaga jarak. Mila tersenyum, bukan karena berhasil, tapi karena tahu, Andi peduli pada batas. Dan itu membuatnya semakin sulit untuk tak menyukainya. Waktu terasa berjalan lambat setiap mereka bersama. Langit sore menjadi saksi bisu dari kebersamaan yang tak pernah direncanakan. Andi tidak pernah menyentuh Mila. Tapi Mila tahu, perasaan bisa melampaui sentuhan. Ia mulai bermimpi tentang Andi, tentang percakapan mereka, tentang senyum sederhana yang membuatnya merasa hidup kembali. Lalu datanglah sore yang ke-14, sore yang akan mengubah segalanya. Mila turun ke taman dengan langkah ringan, tapi mendapati dirinya tergelincir karena tanah yang licin setelah hujan pagi. Ia terjatuh, dan sebelum sempat menyentuh tanah, Andi, yang kebetulan sedang mendekat, langsung menangkapnya. Pelukan itu berlangsung hanya beberapa detik, tapi cukup untuk membakar semua benteng yang sebelumnya mereka bangun. Mila menatap wajah Andi dari jarak begitu dekat. Nafas mereka bertemu. Tak ada yang bicara. Dunia seolah berhenti. Dan dalam detik yang hening itu, Mila tahu bahwa sesuatu dalam dirinya telah jatuh. Bukan karena kecelakaan, tapi karena perasaan yang tak bisa lagi dia abaikan. Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Mila duduk di ruang tengah dengan lampu temaram, hanya ditemani suara jam dinding dan rintik hujan yang mulai turun di luar. Di pangkuannya, selimut tipis menutupi kakinya, tapi dingin di dalam hatinya tak kunjung hilang. Ia memejamkan mata, mencoba mengusir ingatan tentang pelukan tadi sore. Tapi rasanya masih tertinggal, sehangat nafas yang belum sepenuhnya menghilang dari kulitnya. Pintu diketuk pelan. Suara sepatu but basah terdengar di lorong. Mila menoleh. Di sana, Andi berdiri, masih mengenakan jaket satpamnya, basah karena hujan. Matanya menatap ke dalam ruangan, ragu, sopan, dan gugup. Saya hanya mau pastikan, semuanya aman, Bu. Katanya dengan suara hampir berbisik. Mila mengangguk pelan. Masuk saja. Kamu basah. Aku buatkan teh. Andi melangkah masuk. Tak biasa. Tak sesuai tugas. Tapi semuanya terasa alami. Terlalu alami. Ia berdiri di dekat perapian yang belum menyala. Menggenggam tangannya sendiri. Seolah tak tahu harus berbuat apa. Mila kembali dari dapur dengan 2 cangkir teh. Hening pun menyelimuti mereka selama beberapa saat. Hanya mata yang saling bicara. Aku tak tahu kenapa aku seperti ini, ujar Mila lirih, memandangi cangkirnya. Tapi setiap kamu ada di dekatku, aku merasa, aku hidup. Andi menatapnya dalam diam. Kata-kata Mila seperti pisau, tajam dan jujur. Ia mencoba menahan diri. Mencoba mengingat siapa dirinya, siapa Mila. Tapi suara hujan, cahaya lembut, dan perasaan yang terlalu lama disimpan. Semuanya membentuk pusaran yang tak lagi bisa dilawan. Langkah kecil pun terjadi. Mila mendekat, duduk lebih dekat. Andi menarik napas dalam-dalam, seolah sedang berjuang melawan sesuatu dalam dirinya. Ini salah, Bu, bisiknya. Tapi Mila menatapnya. Dengan mata yang penuh kesepian,
penuh kebutuhan untuk disayangi. Mungkin, tapi aku tidak ingin merasa sendiri malam ini. Itulah titiknya. Ketika logika menyerah pada rasa. Ketika keheningan malam menjadi saksi dari dua hati yang akhirnya bertemu. Bukan dalam ruang yang benar, tapi dalam waktu yang salah. Andi menyentuh tangan Mila. Ia tak menarik diri. Dan di detik berikutnya, jarak di antara mereka hilang. Apa yang terjadi setelah itu bukan lagi tentang fisik, tapi tentang dua jiwa yang saling mencari tempat bernaung. Mereka berbagi lebih dari tubuh. Mereka berbagi luka, harapan, dan keinginan yang sudah lama terkubur. Dan saat malam berganti pagi, Mila terbangun dalam pelukan yang asing, tapi terasa jauh lebih hangat dari pelukan suaminya. Ia menatap langit-langit kamar, menyadari bahwa sesuatu yang besar telah berubah. Sesuatu yang tak bisa ditarik kembali. Garis itu sudah dilanggar. Sudah 2 minggu sejak malam itu. Malam yang merubah segalanya. Mila dan Andi menjalani hari-hari berikutnya dengan diam dan rahasia yang tak terucap. Tak ada kata cinta. Tak ada janji. Tapi setiap tatapan, setiap gerak tubuh mereka, menyimpan kenyataan yang tak bisa disangkal. Mereka telah menyentuh sesuatu yang tak seharusnya disentuh. Mila bangun setiap pagi dengan perasaan bersalah yang berdesakan dengan rasa rindu. Ia tahu apa yang telah terjadi adalah sebuah pelanggaran. Tapi bagaimana mungkin ia menyesal jika di dalam pelanggaran itu ia justru merasa hidup? Jason, suaminya, masih berada di luar negeri, tak tahu apa-apa. Ia menelepon sesekali, tapi Mila tak lagi menunggu. Suaranya terasa jauh, seperti datang dari hidup yang bukan miliknya lagi. Sementara itu, Andi semakin jarang menampakkan diri. Ia menjaga jarak, lebih banyak berada di pos keamanan depan. Ia merasa bersalah, tersesat di antara kehormatan dan rasa. Tapi yang paling membuatnya gelisah bukanlah rasa bersalah itu, melainkan kenyataan bahwa hatinya mulai memikirkan Mila bukan sebagai istri majikannya, tapi sebagai perempuan yang ingin ia lindungi sepenuhnya. Hari itu langit cerah, tapi Mila merasa sesak. Ia duduk di depan meja rias, menatap bayangan dirinya yang tak lagi sama. Ada cahaya baru di matanya, tapi juga beban yang tak bisa disembunyikan. Ia menyentuh bibirnya sendiri, mengingat ciuman yang masih membekas. Lalu tiba-tiba, suara mobil berhenti di depan rumah. Langkah-langkah berat menaiki tangga marmer. Mila membeku. Napasnya tercekat. Lalu terdengar suara pintu dibuka. Jason berdiri di ambang pintu kamar, tersenyum lelah. "Aku pulang lebih cepat," katanya ringan. Tapi di balik senyumnya, ada sorot tajam yang membuat jantung Mila berdegup tak karuan. Jason langsung tahu ada yang berubah. Ia melihat Mila seperti orang asing. Sentuhannya dingin, pelukannya kaku. Di matanya, Jason seperti sedang membaca huruf-huruf yang tak diucapkan Mila. Ia tak berkata apapun saat itu, tapi benih kecurigaan telah tumbuh dalam diam. Keesokan harinya, Jason memanggil Andi ke ruang kerjanya. Pintu ditutup rapat. Tak ada yang tahu apa yang dibicarakan, tapi setelah keluar, wajah Andi pucat. Ia hanya mengangguk pelan, lalu kembali ke posnya tanpa sepatah kata. Malamnya, Mila mencoba menemuinya di taman, tapi Andi menunduk, menghindari tatapannya. "Kita harus berhenti," katanya pelan, "sebelum semuanya hancur." Kata-kata itu seperti pisau dingin yang menusuk jantung Mila. Ia ingin menjerit, ingin marah, tapi ia tahu, ini kenyataan. Hubungan mereka adalah rumah yang dibangun tanpa pondasi. Indah, tapi rapuh. Dan angin kenyataan mulai bertiup kencang. Beberapa hari kemudian, Jason mulai bersikap berbeda. Ia pulang lebih awal, memperhatikan Mila dengan tatapan menyelidik. Mila merasa seperti berada di dalam penjara tanpa jeruji. Ia tahu, waktunya sudah hampir habis. Kebohongan yang mereka simpan rapat-rapat mulai tercium. Dan yang paling menakutkan adalah, kebenaran, cepat atau lambat, selalu tahu kemana harus mengetuk.